Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit mempelajari tuntunan dari agama kita, yaitu dinul Islam, melalui sabda-sabda atau hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentunya dari Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tulisan di buletin ini, kebagian semua ibu-ibu ya. Oh, tak ada yang bilang. Nanti lihat ini, suruh lihat ini. Ya. Kita akan sedikit membahas tentang kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami kumpulkan dari hadis-hadis riwayat Bukhari, termasuk dari Imam Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita akan bahas tentang kesederhanaan Rasulullah SAW untuk kemudian sebisa mungkin dijadikan teladan. Bapak Ibu rahimakumullah, semua kita tahu bahwa Nabi SAW itu bisa dibilang pemimpin agama dan pemimpin negara. Nabi itu pemuka agama yang abdi gitu, Rasulullah. Dan Nabi Muhammad juga adalah pemimpin negara. Disebut pemimpin agama karena jelas Nabi itu adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pun juga disebut dengan apa? Pemimpin negara, khalifah yang mengurusi urusan umat negara. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun Nabi itu pemimpin negara, pemimpin agama, Nabi itu tetap hidup apa? Sederhana, bersahaja. Padahal Nabi itu sebenarnya adalah wong sugih, kata orang Jawa. Kaya Nabi itu sebetulnya. Kaya. Nabi itu kaya pakai banget sebetulnya. Kaya sekali, tapi beliau memilih hidup sederhana. Sebelum kita masuk mungkin tentang beberapa potret kesederhanaan Nabi, kita sedikit melihat contoh-contoh atau riwayat yang menyebutkan Nabi itu sebenarnya adalah orang yang kaya. Ini kaya hati, termasuk kaya dari sisi materi ya Ibu ya, sebetulnya Nabi itu. Diceritakan bahwa Nabi itu ketika beliau menikah dengan Khadijah, itu Nabi itu maharnya disebutkan, satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi maharnya itu ketika beliau menikah 20 ekor unta. Pak Iqbal berapa dulu? 1 ekor. 1 ekor katanya Nabi ya.
Ekor unta. Jadi Nabi itu 20 ekor unta kata Ibnu Hisham. Tetapi ada yang menyebut lagi, Nabi itu ketika menikah dengan Khadijah, maharnya adalah 100 ekor unta. Berapa itu? Kalau katakanlah unta seharga satu ekornya 50 juta, berarti berapa itu? Dihitung sendiri. Artinya banyak sebetulnya Nabi itu hartanya, tapi lagi-lagi Nabi memilih hidup sederhana. Itu riwayat pertama. Kemudian riwayat yang kedua tentang kekayaan Rasulullah SAW itu, satu ketika ada seseorang namanya Safwan bin Muawiyah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasulullah disedekahi 1 lembah ternak yang isinya tidak kurang dari 300 ekor unta dan apa? Dan kambing di situ. Setelah itu kemudian Safwan bin Muawiyah ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang kafir sebetulnya ini oleh Rasulullah diberikan apa? Sedekah, apa diberikan derma gitu ya oleh Rasulullah SAW berupa itu tadi 300 ekor binatang ternak. Jadi setidaknya 2 riwayat itu cukuplah menunjukkan bahwa Nabi itu memang pada dasarnya adalah orang kaya, pengusaha, pedagang, juragan gitu, bisnismen anak orang sekarang. Makanya beliau kayak entrepreneur katanya, pengusaha. Tetapi sekalipun beliau Rasulullah SAW adalah orang yang kaya, pemuka agama dan pemimpin negara, beliau tidak hidup glamor, tidak hidup dalam kemewahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sadar betul bahwa dunia ini tidak lama. Kata Rasulullah, hiduplah di dunia seperti apa? Musafir yang kelelahan, kemudian dia istirahat di pohon yang rindang, setelah itu dia akan melanjutkan perjalanan sebentar ternyata gitu ya. Seperti seorang musafir yang kecapean kemudian istirahat di bawah pohon yang rindang. Itulah istirahat, itulah perumpamaan kehidupan dunia. Jadi tidak lama setelah itu akan melanjutkan perjalanan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, wajar kemudian Nabi di dunia ini hidup dalam kesederhanaan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam tulisan ini setidaknya kami cantumkan 4 potret contoh kesederhanaan Rasulullah SAW. Yang pertama, kesederhanaan Nabi itu bisa dilihat dari rumah beliau. Walaupun ini sedikit kami koreksi ya Bapak Ibu ya. Jadi rumah Nabi itu ya tidak kecil juga gitu ya. Tidak sempit tapi tidak luas. Tidak sempit sehingga penghuninya membuat sesak gitu ya. Jadi biasa. Tetapi bukan berarti Nabi itu kemudian miskin, karena setiap istri-istri Nabi itu dia apa? Diberikan tempat tinggal. Jadi misalkan istri Nabi ya 9, semuanya dikasih apa? Tempat tinggal, walaupun tempat tinggalnya minimalis mungkin gitu ya. Tapi 9 rumah itu kaya atau tidak kira-kira Pak Ibu ya? Kaya pada dasarnya itu. Tetapi rumah yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya itu tidak terlalu
besar, tetapi tidak bisa dibilang sempit juga gitu. Jadi kecil lah gitu, cukup. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu mungkin riwayat yang menyebutkan bahwa rumah Rasulullah itu sederhana adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah itu, ketika Rasulullah itu sholat di malam hari, sholat di rumah, sholat tahajud, Nabi itu ketika mau sujud itu kakinya Aisyah disuruh geser karena tidak muat. Baru kemudian Nabi berdiri bangkit dari sujud, Aisyah yang tidur tadi kemudian selonjoran lagi. Ketika Nabi mau sujud, Aisyah menarik lagi kakinya dan begitu seterusnya. Sebelumnya dari riwayat ini sudah kita bisa membayangkan Bapak Ibu ya, seperti apa kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gantian. Ini Aisyah. Ini Nabi ternyata sholat tahajudnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Itu dilakukan setiap malam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat tersebut nanti bisa dilihat di catatan kaki yang pertama itu. Aisyah menyebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidur di depan Rasulullah yang sedang sholat dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jadi kakinya Aisyah itu berada di kiblatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau hendak sujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Nah itu tadi, ketika Nabi akan sujud, Aisyah menarik kakinya. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku. Setelah Nabi berdiri, Aisyah selonjoran lagi sambil tiduran gitu. Setelah itu tentunya Rasulullah membangunkan Aisyah, Bapak Ibu ya. Tidak dibiarkan tidur juga. Di Nabi itu biasa salat tahajud, termasuk setelah itu membangunkan istri beliau. Atau yang bangun istri terlebih dahulu juga tidak masalah, Bapak Ibu. Mungkin di rumah ibu-ibu yang bangun duluan, setelah itu membangunkan suaminya, itu juga tidak ada masalah, bagus juga. Meskipun begitu, Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tempat tinggalnya, kamarnya bolehlah kita katakan kecil dan sempit, tapi tetap Nabi itu adalah orang yang paling bahagia. Betul nggak kira-kira ini? Betul ya. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa itu tadi? Karena kehidupan dunia bagi Rasulullah tidak ada apa-apanya. Padahal Bapak Ibu, Nabi itu dalam hadis yang lain menyebutkan, kata Rasulullah, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Di antara salah satu yang membuat orang itu bahagia adalah tempat tinggal yang luas, kata Nabi. Tapi ternyata Nabi sendiri tempat tinggalnya tidak luas. Apakah berarti Nabi nggak senang, tidak bahagia? Tidak seperti itu. Karena Nabi sekalipun manusia seperti kita, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Mungkin manusia yang lain betul berbahagia ketika memiliki rumah yang luas. Al-maskanul wasi', kata Nabi, wal jarul salih, dan tetangga yang baik. Masuk juga itu, tonggo yang saleh, yang baik, itu merupakan hal yang membuat
hidup kita bahagia. Bisa dirasakan sendiri ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang tidak baik, nyolong misalkan kerjaannya, wis gak aman nanti rumah kita. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu bentuk atau potret kesederhanaan Nabi. Pertama, bisa dilihat dari tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang rumah-rumah udah yang sempit gitu, tipe 36 gitu atau 345. Kalau ini tipe berapa nih? Nggak tahu tipe berapa yang rumah ini. 70. Luas tanahnya 200 sekian meter. Luas sebetulnya rumah seperti ini ya. Luas. Adapun rumah yang ditempati saya misalkan wakafnya Bu Safari, mana Bu Safari itu mungkin mana Bu Safari, ada Bu Safari tipe 30 misalkan. Sebetulnya tipe 30 itu udah sudah enak sebetulnya ya, tapi kadang-kala keinginan kita pengen lebih, kadang-kala sebetulnya cukup udah cukup. Cuma memang kadang-kala keinginannya tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi itu yang pertama, rahimahullah, rumah Nabi biasa-biasa saja. Yang kedua, rahimahullah, salah satu bentuk kesederhanaan Rasulullah itu bisa dilihat dari penampilan Nabi yang tidak mencolok, tidak beda sendiri. Sudah pahami kira-kira ini? Padahal Nabi itu pemuka agama, pemimpin negara. Biasanya namanya pemimpin negara itu penampilannya beda atau tidak kira-kira? Beda lah itu. Misalkan saya tidak tahu misalkan Bupati Magetan misalkan, tapi saya lewat ada kerumunan orang, kira-kira saya bisa mereka-reka nggak kalau di situ ada Bupati Magetan misalkan? Anda Bupati Magetan di kumpulan orang, kira-kira saya bisa mereka-reka nggak bahwa di situ betul-betul ada Bupati kira-kira? Bisa, kenapa? Satu, dari penampilannya. Dua, bisa dilihat dari orang-orang sekelilingnya, dijaga mungkin nunduk-nunduk gini gitu ya. Ini contoh ini. Dan Nabi tidak seperti itu. Sekalipun beliau pemuka agama, pemimpin negara, Nabi itu berbaur dengan sahabat-sahabat beliau dan berpenampilan sama selayaknya sahabat-sahabat beliau, tidak ada bedanya. Wah ini orang kaya kan biasanya dari cara jalannya aja udah beda gitu. Benar ya. Benar. Jadi orang kaya itu biasanya dari cara jalannya ada udah ketahuan orang kaya gitu ya. Nggak tahu kan itu. Gitu. Dari cara jalannya, cara ngomongnya juga beda gitu. Nabi tidak seperti itu, sama. Artinya tidak mencolok gitu. Nanti bisa dilihat di catatan kaki nomor 2, itu satu ketika ada seorang Arab Badui, Arab pedesaan gitu ya, datang ingin menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah berbaur dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian si Arab pedesaan ini bertanya, yang mana Rasulullah katanya? Coba dari riwayat singkat ini akan bisa diambil. Ternyata si Arab Badui tadi apa ya?
tidak bisa membedakan dari sisi penampilan mana nabi, mana sahabat gitu ya. Saking samanya dari sisi penampilan Rasulullah dan sahabatnya. Ingat loh pertanyaan orang Arab Badui tadi, manakah Nabi ya? Kalau Nabi itu berpakaian sedikit mencolok, orang Badui dia akan bilang pasti itu Nabi. Betul nggak? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Orang Arab Badui tadi bilang manakah Muhammad katanya. Beda dengan pertanyaan pasti itu Nabi. Beda nggak? Beda. Artinya apa? Bapak rahmatullah, bila sekali Rasulullah berbaur dengan para sahabat dan berpenampilan sama dengan mereka, karena Rasulullah tahu tidak semua sahabatnya adalah orang-orang kaya. Ada banyak sahabat Nabi itu yang miskin, ya banyak juga. Abu Hurairah misalnya orang miskin itu. Padahal yang sering kita sebut-sebut itu Abu Hurairah itu orang miskin. Tidak mungkin Nabi kemudian berpenampilan mencolok layaknya orang kaya, sedangkan di sekeliling beliau ada orang-orang miskin. Ini membuat sakit hati ya Pak Ibu. Betul atau tidak ini? Betul. Ada orang kaya gitu, berpenampilan elit, di sekelilingnya ada orang miskin. Itu sakit hati atau enggak kira-kira? Itu sakit hati. Makanya Nabi berpenampilan biasa-biasa saja untuk memberikan apa ya? Ketenangan kepada sahabat-sahabat beliau yang tidak kaya. Marem itu kata orang Jawa itu. Betul benar ya? Marem. Dan tidak malu untuk berkomunikasi dengan Nabi. Karena namanya orang miskin Bapak Ibu, pasti ada perasaan enggan, malu ketika berbicara dengan wong sugih. Betul atau tidak ini? Betul, pasti Bapak Ibu. Kalau rakyat jelata akan sungkan ketika akan berbicara dengan orang-orang kaya. Makanya Nabi berpenampilan biasa saja, tidak mencolok, tidak beda sendiri. Ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ini bahwa penampilan Rasulullah tidak mencolok, tidak beda sendiri, biasa saja. Makanya ada pepatah Arab itu khalif tu'raf katanya. Tampil bedalah kalian akan dikenal katanya. Khalif tu'raf. Tampil beda niscaya engkau akan dikenal. Ini peribahasa yang faktual sebenarnya. Makanya kata ada ustadz yang bilang, kalau kamu ingin terkenal, kencingi air zam-zam katanya. Terkenal pasti itu. Kenapa? Karena beda sendiri gitu ya. Orang-orang minum air zam-zam, dia kencing air zam-zam. Terkenal pasti itu. Jadi kalau pengen terkenal, khalif tampil beda. Tapi tentunya tampil bedanya dari dalam hal yang positif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jelas yang ketiga, potret kesederhanaan Nabi itu dapat dilihat dari makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Makan seadanya. Yang disebutkan salah satu makanan sehari-harinya Rasulullah itu adalah kurma dan roti gandum. Yang saat itu kurma dan roti gandum ini bukan makanan elit, tapi makanan sederhana. Itu pun kurma dan roti gandum ini sebenarnya tidak membuat kenyang.
cuma cukup sekedar untuk menahan lapar. Nabi itu makan yang ada di makanan seadanya. Kecuali Nabi itu menjamu tamu. Ada. Jadi Nabi itu kalau untuk dimakan sendiri, Nabi itu makanannya biasa-biasa saja. Tetapi makanan yang diperuntukkan untuk jamuan tamu, makan tamu, itu makanannya makanan yang enak. Ada seperti ini kalian. Kedengaran Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tamu dikasih makan ya enak-enak sebagai bentuk memuliakan tamu, tetapi sebenarnya makanan sehari-harinya tidak seenak itu. Mungkin tempe gitu ya, atau mungkin apa namanya, betul katanya, nasi bucel dan seterusnya. Adapun ketika hidangan yang diberikan kepada tamu adalah makanan yang enak. Kita lihat di catatan kaki yang ketiga. Di situ ada perkataan dari salah seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Dinar. Kata beliau, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wa la lahmin illa 'ala mutaqatin." Rasulullah itu tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu. Jadi memang ada Bapak Ibu ya, orang itu kalau ngasih makan orang lain dia jor-joran gitu. Tapi untuk makannya sendiri dia singkong atau tempe seperti itu. Orang seperti itu, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu merasa suka jor-joran gitu. Tapi untuk makan sendiri ala kadarnya. Ini mungkin terbalik dengan sebagian orang. Kalau sedekah baju yang sudah kusut gitu, atau makanan yang sudah 3 hari nggak makan, itu. Adapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau bersedekah, Nabi itu jor-joran ngasih makan makanan yang enak. Tetapi ketika untuk makan beliau sendiri itu biasa-biasa saja. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu di catatan kaki yang ketiga masih ya. Di catatan kaki yang ketiga ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Kana ya'ti 'alaina asy-syahra ma nuqidu fihi an-nar." Karena Aisyah pernah kami melalui 1 bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Jadi dapurnya Aisyah itu tidak mengepul katanya, tidak ada asap karena tidak masak. Kata Aisyah, yang kami miliki hanya berupa kurma dan air, kecuali ada yang memberikan kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Bayangkan 1 bulan sempat Aisyah dan Rasulullah tidak memiliki makanan kecuali kurma dan air, dan sesekali diberikan hadiah berupa apa? Potongan daging. Itu pun potongannya tidak terlalu besar. Jadi itu kalau di dapurnya belum ada apa aja sebenarnya ini. Macam-macam, foto ada katanya. Di kulkasnya mungkin sembarang aja.
Gitu. Itu yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, potret kesederhanaan Nabi dapat dilihat dari maksud dari apa yang beliau makan. Beliau makan apa adanya. Padahal tadi yang saya sampaikan, Nabi itu sebetulnya kan. Kemudian yang keempat, ini yang lebih mengenaskan gitu, Bapak. Kadang Nabi itu tidak memiliki makanan. Bayangkan loh itu. Jadi Nabi itu bukan hanya memakan apa adanya. Kadangkala Nabi itu tidak memiliki makanan yang bisa beliau makan. Jadi Nabi itu bagi rahmatullah tidak selalu memiliki makanan setiap harinya. Ini berbeda dengan umatnya gitu. Makanan untuk sebulan ke depan udah ada. Bahkan tidak hanya sebulan depan, setahun ke depan udah ada. Nanti dilihat di busurnya Pak Fauzi di atas. Ini contoh. Di atas ada freezer isinya daging berapa kilo, cukup untuk berbulan-bulan gitu. Gitu. Cukup untuk berbulan-bulan. Padahal Nabi itu tidak selalu memiliki makanan setiap harinya. Dan kalaupun ada, itu pun kurma, air, ataupun roti gandum itu tadi. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, Nabi itu nanti dilihat ya di di footnote yang kelima, di catatan kaki yang kelima. Jadi Nabi itu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, "Wahai istriku Aisyah, adakah pagi ini makanan yang bisa dimakan?" Jadi Nabi bertanya, "Ya wahai Aisyah, pagi ini ada yang bisa dimakan enggak?" Kata Rasulullah. Nah, Aisyah kemudian menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada." Rasulullah kemudian bersabda, "Qala fa inni sha'im." Ya udah, kalau gitu tak puasa aja lah, kata Rasulullah. Bayangkan ya. Jadi Nabi itu kemudian karena di pagi harinya tidak ada makanan yang bisa beliau makan, Nabi kemudian memutuskan untuk berpuasa sunnah. Gitu. Jadi gimana gitu ya? Tapi untungnya Aisyah biasa saja gitu ya, walaupun tidak perlu ada makanan. Kalau umur gimana gitu? Di dapur gak ada makanan gitu, tak kaki minta ya. Terus dapur apa namanya, pintu tidak berat dan seterusnya, kacau. Untungnya alhamdulillah Aisyah alhamdulillah istri yang soleh gitu, umul Jadi Nabi itu Alhamdulillah berpuasa sunnah memang kadang-kala dilatar belakangi di pagi harinya tidak ada makanan yang bisa beliau makan. Makanya dalam sudut pandang fikih memang orang itu boleh berpuasa sunnah kalau memang di pagi harinya belum makan. Misalkan Bapak Ibu ya, kita bangun misalkan subuh belum makan terus sampai jam 6, sampai jam setengah 7 belum makan, belum minum. Setelah itu kita ada niatan berpuasa, maka itu boleh langsung aja berpuasa sunnah gitu. Sebagaimana ya dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Itu riwayat pertama. Kemudian dilihat lagi Bapak Ibu rahimahullah di footnote yang keempat, itu juga ada riwayat dari salah seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, sungguh aku melihat Nabi kalian tidak memiliki batu kurma yang sudah kurang bagus. Jadi Nabi itu tidak memiliki makanan sekalipun berupa kurma yang tidak bagus. Apa kurma yang kurang bagus sebenarnya? Kurma apa ya? Baik-baik. Kurma itu ya. Kurma itu lah gitu. Apa? Intinya kata Nu'man bin Bashir ini, Nabi itu tidak memiliki kurma yang jelek sekalipun, dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perutnya. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menahan lapar, dan sekalipun ada makanan itu cuma sekedar kurma, itu pun kurmanya yang tidak begitu bagus. Kayak tukang kelas mungkin ya, banyak tingkatannya itu kurma itu, ada ajwa mungkin dan seterusnya gitu. Sukari ya itu. Jadi itu bagi rahmatullah, setidaknya ada 4 ya potret kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sedikit demi sedikit kita bisa meneladani bahwa sekalipun mungkin ada di antara kita yang kaya, ada di antara kita yang sugih, tetapi tetap hidup dalam kesederhanaan, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu miskin gitu ya, orang akan bilang Nabi yang miskin kok, pantas dia gak ada makanan gitu ya. Nabi itu kan kaya. Gitu ya. Saya ulangi, seandainya Nabi itu miskin dan Nabi tampil dengan tampilan sederhana, orang akan bilang, ya wajarlah, miskin kok katanya. Tapi enggak lah, beliau itu kan kaya, tapi beliau tampil sederhana. Dan lebih parah lagi, orang miskin tapi penampilannya luar biasa. Dari mana uangnya? Pinjam online katanya. Sekarang kan buatnya itu pinjaman online, pinjam 100.000 balikin 1 juta. Pinjam 1 juta balik 10 juta. Wis berapa itu? Apa namanya hasilnya gitu. Ribanya atau bunganya gitu. Jadi penampilannya gak sesuai dengan isi dompetnya. Isi dompetnya 10.000 ya, penampilannya luar negeri. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah. Insyaallah sisanya selebihnya akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Beberapa contoh kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, dari yang kami sampaikan ini sebetulnya menebalkan seharusnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya ini. Jadi kalau lihat ini, rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang miskin kelihatannya. Yang dimakan ada, tempat tinggal ya ada gitu. Nabi, jangankan untuk besok, hari ini kadang-kadang tidak ada yang bisa dimakan gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.